Juli 2025, satu keputusan dari pusat kekuasaan kembali mengoyak luka lama. Luka yang belum pernah benar-benar sembuh. Presiden Prabowo Subianto menunjuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani konflik Papua. Keputusan itu langsung mengundang tanya. Tanpa rekam jejak, tanpa pengalaman langsung di lapangan, tanpa kedalaman sejarah atas konflik yang sudah membakar selama puluhan tahun, Gibran dikirim ke tanah yang penuh bara. Bara yang tersembunyi dalam kabut senjata, trauma kolektif, dan sejarah yang berulang. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis harapan kalian di komentar. Dan bagi yang muslim silahkan tulis sholawat dan dukung kami dengan cara subscribe. Menteri Yusril Iza Mahendra menyampaikannya dengan tenang, hanya dalam satu kalimat pendek, seolah ini tak lebih dari urusan administratif. Padahal, bagi banyak orang, ini adalah titik balik yang akan menentukan apakah luka itu disembuhkan atau kembali berdarah. Di Papua, kabar ini jatuh seperti petir di langit yang sudah lama gelap. Di pegunungan yang sunyi dan lembah-lembah penuh pelarian, kepercayaan sudah lama menjadi barang mewah. Kehadiran Gibran bukan membawa jawaban, melainkan memunculkan pertanyaan besar, siapa dia? Apa yang sebenarnya dia bawa? Juru bicara TPNP-BOPM, Sebi Sambom, menolak mentah-mentah. Bukan karena benci, tapi karena muak. Muak dengan pendekatan Jakarta yang terus menjadikan Papua seolah laboratorium eksperimen politik. Anak ingusan begitu mau selesaikan masalah Papua, kalian main-main dengan luka kami. Ucapnya tajam pada 9 Juli 2025. Di balik kata-katanya tersimpan kemarahan yang membara. Kemarahan yang bukan hanya soal Gibran, tapi tentang pendekatan simbolik yang terus diputar ulang, sementara nyawa terus melayang dan tanah satu demi satu dirampas. Penugasan ini bukan solusi, ini bukan jawaban atas luka yang telah menganga selama puluhan tahun. Ini hanyalah topeng politik, usaha merias luka lama dengan senyum kekuasaan. Konflik di Papua bukan sekedar soal keamanan, bukan pula sekedar soal integrasi. Ini adalah cerita panjang tentang sejarah yang tak pernah ditutup dengan adil. Tentang Pepera 1969 yang hingga kini dinilai cacat secara hukum dan moral. Tentang tanah leluhur yang berubah jadi zona operasi militer. Tentang ribuan rakyat yang terpaksa mengungsi. Anak-anak yang kehilangan bangku sekolah dan suara-suara yang terkubur dalam sunyi tembakan. Dalam rentang 2023 hingga 2024, lebih dari 200 nyawa melayang. Bukan dalam perang terbuka, tapi dalam bentrokan bersenjata yang tak pernah berhenti. Wilayah seperti Intan Jaya, Puncak, dan Papua Pegunungan menjadi medan luka yang tak pernah sembuh. Tapi Jakarta masih dengan logika lama, tambah pasukan, tambah komando, perkuat intelijen. Seolah trauma bisa diselesaikan dengan senjata, seolah luka bisa sembuh dengan operasi militer. Kini mereka berpikir satu wajah muda dari Solo bisa mengubah semuanya. Gibran, mantan wali kota, kini wakil presiden. Tapi Papua bukan Solo. Ini bukan soal jalan rusak atau pasar tradisional. Ini tentang kemanusiaan yang diinjak, tentang ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Publik tahu, Gibran tak pernah menyentuh isu Papua, bahkan saat kampanye. Lalu, mengapa sekarang? Sebagian analis menyebut ini manuver politik, tradisi dinasti, cara halus mempertahankan kendali Jakarta atas tanah yang terus memberontak secara diam-diam. Bagi rakyat Papua, ini justru mempertebal luka. Bukan soal siapa yang dikirim, tapi bagaimana mereka dikirim dan untuk tujuan apa. Hingga kini, tak ada penjelasan utuh dari istana. Tak ada peta jalan, tak ada strategi, tak ada transparansi. Justru karena itulah kecurigaan semakin menguat. Jangan-jangan ini hanya kelanjutan dari kebijakan lama dengan wajah yang lebih muda. Selama bertahun-tahun, pola negara di Papua tak berubah. Tambah pasukan, tutup akses kontrol informasi. Kontras mencatat lonjakan personel militer dari 15.000 pada 2018 menjadi lebih dari 25.000 pada 2024. Satuan tempur dan brimob tersebar luas. Namun, damai tak kunjung datang, hanya trauma yang semakin dalam. Amnesty International mencatat,
kekerasan bersenjata kerap terjadi tanpa kontrol hukum. Rumah dibakar, desa dikosongkan, warga dibungkam, semua dalam sunyi karena Papua terkunci dari dunia luar. Dalam situasi ini, penunjukan Gibran terasa janggal. Bukan militer, bukan tokoh HAM, tak punya pengalaman diplomasi, dan tak dikenal di Papua. Di mata TPNPB, Gibran hanyalah wajah baru dari mesin lama yang rusak. Bagi mereka, dari Jokowi, Prabowo hingga Gibran, semuanya membawa pola yang sama. Datang dengan senyum, tapi menyimpan kekerasan di balik meja kekuasaan. Sebi Sambo menyindir tajam. Kami tak pernah diminta bicara. Kalian di Jakarta terus mengatur. Lalu kalian heran mengapa perang tak kunjung selesai? Yang datang dari Jakarta bukan inisiatif damai, melainkan penugasan politik tanpa arah. Gibran tiba bukan dengan peta perdamaian, tapi dengan bayang-bayang kekuasaan. Di tanah yang sudah lama menjerit, kehadirannya tak membawa harapan, melainkan keraguan, bahkan ketakutan. Strategi tak pernah benar-benar berubah. Pendekatan militer selalu jadi andalan. Logika yang dipegang teguh, Papua adalah titik rawan, maka harus dikendalikan oleh pasukan, bukan didengarkan dengan hati. Kenyataan itu tak bisa dibantah. Lebih dari 60.000 warga sipil terpaksa mengungsi sejak awal 2023 hingga pertengahan 2025. Mereka hidup di hutan, di gua, di bawah tenda darurat tanpa listrik, tanpa makanan layak, tanpa jaminan hidup. Anak-anak kami trauma melihat tentara. Guru-guru takut mengajar karena suara tembakan datang setiap minggu. Ujar Pendeta Beni Geai dalam wawancara dengan Tempo. Suaranya tak menggema di Jakarta, tapi di Papua itulah realitas sehari-hari. Pendidikan lumpuh, pelayanan kesehatan berhenti, kehidupan sosial compang-camping. Namun yang dikirim justru wakil presiden, bukan tim kemanusiaan, bukan komisi damai. Penunjukan Gibran bukan sekadar isu politik tinggi. Ini menyentuh luka psikologis masyarakat Papua yang selama ini merasa dijajah oleh negaranya sendiri. Wajah baru tak serta-merta menghapus rasa takut. Bahkan, ini bisa memperkuat persepsi bahwa negara tak pernah berniat berubah, hanya pandai mengganti aktor di panggung yang sama. Dunia internasional pun mencatat, di Forum Dewan HAM PBB 2024, delegasi Vanuatu, Tonga, dan Kepulauan Solomon kembali bersuara. Mereka mendesak Indonesia membuka akses bagi pelapor HAM khusus PBB. Tapi Indonesia menutup pintu. LSM internasional dibatasi, wartawan asing dilarang masuk. Papua tetap menjadi wilayah paling tertutup di negara yang mengaku sebagai demokrasi terbesar di Asia Tenggara. Indeks Kebebasan Pers Indonesia turun ke peringkat 148 dari 180 negara. Dunia bertanya, apa yang disembunyikan Jakarta di Papua? Kini, publik bertanya, apa yang bisa dilakukan Gibran kecuali menjadi wajah baru dari kebisuan lama? Langkah ini bukan penyelesaian, ini pengalihan. Dalam kacamata diplomasi, Gibran bukan solusi. Ia bisa menjadi titik lemah baru. Penunjukan berdasarkan garis keluarga, bukan kapasitas, adalah cermin kegagapan strategi negara. Saat tanah terbakar, yang dikirim justru nama besar, bukan pendekatan baru. Dalam komunikasi politik, ini bisa disebut rekayasa citra. Tampilkan wajah muda dan rakyat akan lunak. Tapi Papua bukan panggung elektoral. Ini tanah luka. Dan luka itu tak sembuh dengan popularitas. Butuh kejujuran, butuh keberanian politik, butuh mendengar suara dari lembah, bukan hanya dari podium istana. Satu kalimat yang membakar. Masalah Papua bukan tugas magang bagi politisi muda Jakarta. Jika langkah ini terus dilanjutkan, tanpa perubahan paradigma, Indonesia bukan hanya berisiko kehilangan kepercayaan rakyat Papua, tapi juga kehilangan moralitas di mata dunia internasional. Penolakan terbuka dari TPNPB hanyalah permulaan. Gejolak mulai terasa di dalam negeri. Dari akademisi, aktivis, hingga masyarakat sipil, semua mulai bersuara lantang.
Mereka sadar, ini bukan solusi, ini hanyalah pengulangan kesalahan yang sama. Dr. Kania Wibisana, peneliti senior konflik sosial dari LIPI, berbicara tegas di forum BRIN pada 7 Juli 2025. Mengirim wakil presiden ke Papua tanpa kerangka politik damai sama saja menyiram serpihan luka dengan cat mahal. Pertanyaannya, apakah negara benar-benar ingin menyelesaikan konflik ini atau hanya ingin mengelolanya demi citra semata? Jika ingin damai yang sejati, bukan seremoni, bukan simbolik, yang dibutuhkan adalah langkah nyata, bukan tugas dadakan. Bentuk Komisi Independen Dialog Papua yang diisi tokoh adat, aktivis HAM, masyarakat sipil, akademisi, dan pengamat internasional. Tarik pasukan non-esensial, hentikan pendekatan ofensif, dan serahkan penegakan hukum kepada aparat sipil. Buka akses seluas-luasnya bagi pers bebas, LSM internasional, dan pengawas HAM dunia. Karena hanya dengan keberanian mendengar, luka Papua bisa mulai disembuhkan. Bukan dengan wajah baru, tapi dengan hati yang baru. Di akhir segala narasi tentang penunjukan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemegang mandat perdamaian Papua, kita dihadapkan pada kenyataan yang jauh dari sekadar administratif atau protokoler. Ini adalah kenyataan luka yang belum pernah benar-benar diperiksa dengan jujur, belum pernah disentuh dengan tulus, dan selalu dikelola dengan bahasa kekuasaan, bukan empati. Papua bukan hanya tentang tanah yang subur dan kekayaan sumber daya alam. Papua adalah tentang manusia, tentang sejarah panjang ketidakadilan, tentang jeritan yang dipendam selama puluhan tahun oleh mereka yang tak pernah diberikan ruang untuk bersuara. Keputusan menunjuk Gibran adalah refleksi dari logika lama yang masih bertahan dalam tubuh negara, bahwa masalah bisa diselesaikan dengan simbol, dengan nama besar, dengan popularitas, dan dengan wajah baru. Namun Papua bukan panggung politik, ini bukan medan untuk membangun pencitraan. Ini adalah ruang luka, ruang trauma, dan ruang yang selama ini diteriakan sebagai ruang tanpa keadilan. Gibran mungkin datang dengan niat baik, tapi niat tak pernah cukup tanpa kerangka dan keberanian untuk membongkar sistem yang menyuburkan kekerasan struktural selama puluhan tahun. Kita harus berani mengakui, penanganan Papua selama ini gagal karena negara lebih banyak berbicara dan terlalu sedikit mendengar. Negara terlalu cepat mengirim senjata, terlalu lambat mengulurkan tangan damai. Ketika rakyat Papua meminta dialog, negara menjawab dengan operasi militer. Ketika dunia meminta transparansi, negara justru menutup rapat akses informasi. Ketika luka menganga, negara malah menebarkan kosmetik politik. Ini bukan hanya bentuk kegagalan kebijakan, ini adalah kegagalan moral. Maka, jika bangsa ini ingin sungguh-sungguh menyembuhkan luka Papua, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merobohkan menara-menara keangkuhan di Jakarta. Hentikan menjadikan Papua sebagai panggung magang kekuasaan. Tarik semua pendekatan simbolik yang hanya mengulangi pola kolonialisme domestik. Gantikan dengan mekanisme damai yang jujur. Membentuk komisi independen yang melibatkan suara-suara yang selama ini dibungkam. Beri ruang bagi tokoh adat, aktivis HAM, akademisi, dan pemimpin rohani Papua untuk bicara, memimpin, dan menentukan nasib mereka sendiri. Papua bukan soal pembangunan infrastruktur, bukan sekadar statistik ekonomi. Papua adalah tentang pemulihan martabat. Dan martabat itu tidak bisa dibangun dengan proyek, tapi dengan penghormatan atas hak untuk didengar, hak untuk dipahami, hak untuk menentukan jalan hidup sendiri. Selama negara masih memaksakan kehendaknya tanpa mendengar, selama kekuasaan masih lebih sering turun dengan senjata daripada dengan hati, selama pendekatan damai hanya menjadi pidato tanpa aksi, maka luka itu akan tetap ada. Bahkan mungkin lebih dalam, lebih pahit, dan lebih sulit disembuhkan di masa depan. Papua tak butuh pahlawan baru dari Jakarta. Papua butuh pengakuan, butuh ruang untuk bicara, butuh keadilan, butuh penarikan kekuatan bersenjata yang selama ini menjadi simbol penindasan. Butuh keterbukaan, bukan keterkuncian.
butuh kehadiran negara yang rendah hati, bukan negara yang sok tahu. Kini, saat kita menutup lembar ini, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Apakah bangsa ini cukup berani untuk berubah? Atau kita akan kembali mengulang kesalahan yang sama hanya dengan nama dan wajah yang berbeda? Jika jawaban atas pertanyaan itu adalah pengulangan, maka bersiaplah. Bukan hanya luka Papua yang tak akan sembuh, tapi luka itu, cepat atau lambat, akan menjadi borok di wajah demokrasi Indonesia sendiri. Sebuah borok yang dunia tak akan tutup mata terhadapnya. Karena di balik setiap langkah simbolik tanpa empati, dunia akan melihat siapa sebenarnya yang sedang menari di atas luka yang belum pernah sembuh. Dan ketika itu terjadi, sejarah akan mencatat bukan siapa yang dikirim, tapi siapa yang memilih untuk tetap membungkam